mutawatir, generasi ke generasi ilmu Al-Quran diturunkan temurun yang Allah kehendaki. Dan pemahaman itu berbeda dengan apa yang diberikan kepada orang lain tentang ayat yang sama. Itulah keajaiban Al-Quran. Maka ini saya mengajak semuanya, termasuk saya pribadi, proses awal interaksi dengan Al-Quran adalah tilawatul ayat, membaca ayat. Jika ini sudah, nah, jangan berhenti di situ. Ini dalam tilawah nanti termasuk menghafal, itu tilawah ya. Jadi menghafal itu termasuk tilawah. Masih tahap pertama. Menghafal Al-Quran itu tahap pertama, bukan akhir. Saya sering mengkritik orang yang menjadikan hafalan Quran hanya sebagai akhir tujuan. Tidak, itu bukan tujuan. Itu sarana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kita hafal, maka kita membaca terus. Apa sih tujuan menghafal Al-Quran itu? Tujuannya adalah biar dimanapun kita bisa membaca tanpa membaca kitab, tanpa membaca mushaf. Dimanapun kita bisa baca, di jalan bisa baca, di pasar bisa baca, bahkan santai-santai bisa baca tanpa harus buka mushaf, itu bisa karena hafal. Sehingga proses ana al-laili itu menjadi lebih mudah begitu. Tapi intinya adalah membaca berulang-ulang, itu intinya. Maka kalau ada orang menghafal Al-Quran lalu dilupakan atau ditinggalkan, nah ini percuma. Tidak sesuai dengan tujuannya. Apa tujuannya menghafal itu? Tujuannya adalah agar dibaca berulang-ulang. Dengan dibaca berulang-ulang itu nanti akan muncul ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah, yu'til hikmata man yasha. Hikmah di situ itu menurut Sayyidina Ali adalah ulumul Quran di antaranya. Dibaca berulang-ulang. Karena nanti kalau nggak dibaca tetap juga akan lupa. Maka harus dibaca. Nah, bacanya berapa? Itu tergantung kemampuan masing-masing. Dan para ulama itu memberi batasan, ya paling enggak 2 bulan sekali, itu paling enggak. Jadi sehari setengah juz. Kalau mau tingkat lagi, sehari 1 juz berarti 30 hari khatam. Lebih tingkat lagi, sehari 3 juz berarti 10 hari khatam. Sampai 7 hari, sampai 6 hari, sampai 5 hari, sampai 4 hari, sampai 3 hari, sampai 2 hari, sampai 1 hari sekali khatam. Itulah amalan-amalan para ulama, para sahabat, para tabi'in seperti itu. Artinya interaksi mereka itu intens. Yang terkenal itu khatam sehari sekali adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau itu presiden kalau sekarang ya, khalifah. Tapi setiap hari khatam Quran kok bisa? Saking cintanya dengan Al-Quran, tilawahnya itu. Nah, itu yang harus kita tiru, semangat-semangat seperti itu yang harus kita tiru. Yang kedua, setelah tilawah, ini proses mondok ya, yaitu tabyinul ayat. Tabyin ayat, menjelaskan makna ayat. Di Quran Allah sering ya mengatakan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allahum yattaqun. La'allahum yatadakkarun. La'allahum yaqilun, la'allahum, kata banyak kalimat-kalimat seperti itu. Artinya setelah dibaca ada penjelasannya. Nah, penjelasannya itu melalui proses ngaji. Menjelaskan makna ayat itu diraih melalui proses ngaji. Ngaji di pondok itu termasuk untuk mempelajari ilmu-ilmu ayat Allah. Jadi jangan dianggap hadis itu nggak ada hubungannya dengan Al-Quran. Jadi Bulughul Maram itu nggak ada hubungannya, tidak. Itu ada hubungannya dengan Al-Quran. Riyadhus Shalihin juga ada hubungannya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di kitab Riyadhus Shalihin pun masih ada itu. Ayat-ayat sedikit dikutip oleh Imam Nawawi lalu dijelaskan oleh hadis. Ya begitulah interaksi sesungguhnya. Jadi kalian ngaji di sini diniati ini dalam rangka tabyin, ya, dalam rangka mencari penjelasan ayat. Karena Allah menjelaskan ayat itu, tidak bisa dibiarkan ayat itu dijelaskan.
Tabyid itu prosesnya ya belajar di diniyah, di pengajian-pengajian bandongan, wetonan, sorokan misalnya. Pengajian bareng-bareng petah di kelas, petah di masjid, di musola. Itu proses untuk membaca dan memahami Al-Quran. Memang terkadang tidak nampak, tapi sesungguhnya arahnya itu mesti ke Al-Quran. Karena induk dari semua ilmu keagamaan adalah Al-Quran. Yang ketiga, setelah tabyin, mulai mencari solusi dari Al-Quran. Prosesnya namanya tanzilul ayat. Tanzil al-ayat, menurunkan ayat, maksudnya membumikan ayat Allah. Di surat Al-Hadid Allah dawuh, "Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat, yang diturunkan ayat yang sudah jelas, ayatin bayyinat. Jadi ini letaknya setelah dijelaskan. Baru yunazzil, ditanzil, diturunkan. Tentu bukan dari atas ke bawah ya, akidah kita tidak memahami itu. Tapi ini adalah sesuatu yang Allah yang tahu bagaimana prosesnya. Tapi dalam kerangka ini saya ingin mengkaitkannya dengan membumikan ayat-ayat Allah. Kita mulai mencari solusi permasalahan di masyarakat kita, apa solusinya dari Al-Quran. Oh, ini bisa diselesaikan dengan cara begini, petunjuknya dari Al-Quran, ayat itu, ayat ini menyarankan demikian, maka saya harus mengatasinya dengan demikian. Itu tanzilul ayat. Santri nanti harus mampu demikian agar dia aktif dalam masyarakat. Ya, santri harus demikian, harus mampu yunazzil ayat, atau istilahnya mengkondisikan ayat atau membumikan ayat. Bahasa yang enak itu membumikan ayat-ayat Allah dalam masyarakat, sehingga kalau kita menemukan ada problem, kita tahu solusinya dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi prosesnya setelah bayinat ya, setelah dijelaskan. Nah, kalau mau dilatih ya dilatih dengan diskusi, musyawarah. Di pondok-pondok pesantren yang menghidupkan musyawarah itu dalam rangka itu, bagaimana mencari problem di masyarakat, lalu solusinya bagaimana di Al-Quran jika ada. Nanti dibuka buku-bukunya, kitab-kitabnya, itu dalam rangka tanzil, membumikan ayat-ayat Allah. Kemudian yang keempat, ini agak berat ya, adalah tadabbur ayat. Dalam Quran disebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi. Saya sengaja memilihkan yang ada ayatnya, bukan yang Quran, agar satu persatu. Kalau Quran itu kan utuh, kalau ayat itu satu persatu. Liyadabbaru ayatihi, bahwasanya kitab ini kami turunkan kepadamu diberkahi. Liyadabbaru ayati, agar merenungkan makna-makna ayat-ayat itu, agar merenungkan ayat-ayatnya. Bagaimana prosesnya? Ini adalah untuk orang-orang yang ulul albab ya. Karena di dalam kelanjutannya waliyatadzakkara ulul albab. Orang-orang yang memainkan orah rasanya, pikirannya. Gampangnya orang-orang yang mikir gitu ya. Yang dzikir dan mikir itu ulul albab. Jadi ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu ulul albab. Kalau sudah sampai taraf itu, maka tugasnya adalah tadabbur ayat Al-Qur'an. Untuk apa ditadabburi itu? Untuk memperbaiki diri. Kita tadabbur itu untuk mencari masalah dalam diri kita sendiri lalu diselesaikan. Karena liyatadzakkar, mencari peringatan. Mencari peringatan itu untuk diri sendiri, bukan mencari peringatan untuk orang lain. Kalau mencari peringatan untuk orang lain itu tandanya adalah orang yang sering mencari kesalahan orang lain. Itu tidak,
bukan ini yang dimaksudkan. Tapi agar kita ini merasa nyaman dengan diri kita sendiri, bahwa yang saya lakukan ini sudah benar atau belum. Sehingga ketika membaca ayat-ayat yang berisi kejahatan orang-orang lama, yang dipikirkan adalah jangan-jangan saya melakukan itu. Apakah saya sudah selamat dari sifatnya Fir'aun begitu? Apakah saya sudah selamat dari sifatnya kaum Nuh yang sering mengejek? Kaum Nuh kan sering mengejek. Sampai ada kata-kata intaskhuru minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Kalau kau ngejek aku akan ngejek juga, begitu kata Nabi Nuh. Itu sekarang seringnya ngejek itu. Nah, kalau kita membaca ayat itu para santri, coba perhatikan, kira-kira saya sering ngejek orang enggak gitu loh. Itu namanya tadabbur. Kalau membaca ayat lalu oh itu orang itu mbak itu yang ini, itu berarti belum tadabbur. Karena yang disasar orang lain terus, belum menyasar dirinya sendiri. Nah, tadabbur dalam ayat ini agak unik ya. Saya ingin membandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Orang yang baca liyadab baru itu selalu pelan, nggak mungkin bisa cepat. Siapapun yang baca ayat ini liyadab baru itu tidak mungkin bisa cepat. Itu harus pelan bacanya. Apa maknanya? Tadabbur itu pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Ya, tadabbur itu pelan-pelan saja. Karena ini beban bagi ulul albab, maka kita tidak perlu tergesa-gesa dalam menyingkap makna-makna Al-Quran untuk diri kita. Ini pelan-pelan, prosesnya tenang. Ketika sudah tenang, jiwa kita tenang, baru kita tadabbur. Kalau dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, tadabbur nggak bisa. Maka yang muncul adalah emosi. Yang muncul malah nanti membawa Al-Quran kepada emosinya, dan ini berbahaya. Jadi lihat baru bacanya pelan, maka prosesnya harus pelan. Seperti ini kalau dalam ilmu balaghah bisa masuk dalam namanya tanasukun faridun, yaitu ketika orang membaca ayat, bacaannya itu mengisyaratkan maknanya. Saking sulitnya itu ditiru gitu ya, sehingga disebut tanasukun farid. Farid itu ternyata dewean, ini sendirian, jarang seperti itu, langka. Contohnya adalah min syarrin naffatsati. Siapapun yang baca kalimat itu min syarrin naffatsati pasti akan meniupkan udara. Pasti akan nyebul bahasa Jawanya. Pasti akan niup. Min syarrin naffatsati, dan tiupannya keras. Sekarang apa maknanya nafasat? Peniup. Ini kan unik sekali itu. Min syarrin nafasat, kalau orang baca nafasat pasti meniupkan udara. Sekarang maknanya nafasat apa? Peniup, wanita yang meniup. Yang baca harus meniupkan udara, maknanya juga peniup. Ada ayat lagi di surat Taubah itu, malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardi. Itsaqaltum ilal ardi. Siapapun yang baca kalimat itsaqaltum ilal ardi akan susah bacanya, berat membaca kalimat ini. Itsaqaltum ilal ardi. Sekarang apa maknanya? Maknanya adalah berat. Bacanya berat, maknanya berat. Bacanya niup, maknanya meniup. Begitu maksudnya. Bacanya pelan, maknanya juga harus pelan-pelan. Itu diantara salah satu diantara keajaiban Al-Quran. Itu ranahnya balaghah itu. Tapi di Quran itu ya begitu itu. Sehingga orang mau nggak tunduk itu nggak bisa. Gitu. Karena nggak bisa ditiru, itu nggak bisa ditiru. Kalau bukan dari Allah tidak mungkin bisa seperti itu. Nah ini ya yang ingin saya sampaikan adalah proses mulai dari tilawah, mulai dari tabyin ayat, dari tanzil ayat dan tadabbur ayat, ini harus menjadi usaha kita bersama di sini.
Yang masih proses tilawah, monggo itu diperkuat, diintensifkan bacaan-bacaannya. Kalau proses sudah tabyin, sudah belajar ilmu agama, monggo itu diperkuat lagi. Kalau sudah terjun di masyarakat, tanzil ayat mulai diterapkan. Kalau sudah pinter mengolah pikir dan zikir, mulai tadabbur ayat-ayat Allah. Nah, kalau di dalam Al-Quran ada dua hal yang harus menjadi modal ya, untuk berinteraksi dengan baik, agar kita mudah, agar kita dimudahkan oleh Allah. Yang pertama adalah bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu lebih mudah mendapatkan limpahan ayat-ayat Allah. Apa dalilnya? Surat Al-A'raf. Kadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Kadzalika, seperti itulah, nusarriful ayat, kami jelaskan ayat berulang-ulang. Maknanya begitu kalau diterjemahkan. Liqaumin yashkurun, bagi kaum yang bersyukur. Nah, kenapa kok harus bersyukur? Interaksi dengan Al-Quran tadi dikembalikan pada tadi. Ini adalah warisan dari Rasulullah. Ilmu Al-Quran warisannya Rasulullah. Al-Qurannya sendiri dari Allah. Kenapa nggak senang saya begini? Harus senang. Jadi mondok itu belajar Quran harus senang. Kalau senang, mudah nanti memahami ayat Al-Quran. Karena senang itu alamatus syukri. Senang itu tanda syukur, itu diantaranya senang, nggak keluh kesah. Naik mondok kok sumpek, stres, nggak kerasan, ya bagaimana mau memaham ayat Al-Quran? Harus senang dulu, bersyukur, alhamdulillah saya mondok, alhamdulillah saya punya kesempatan belajar ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang beribadah itu disuruh bersyukur sebenarnya. Kalian setelah sholat harus bersyukur, alhamdulillah aku sholat, begitu, senang, harus senang sholat. Karena Allah dawuh begini, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Kepada Allah lah sembah, kalau kamu menyembah, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Jadi menyembah Allah itu harus senang gitu. Syukur, bersyukur. Kalau bersyukur menjadi keseharian kita, insya Allah Quran ini mudah kita tangkap. Yang menghafal juga mudah, yang belajar ilmu Al-Quran juga mudah. Ya, itu modal pertama, menjadi orang yang bersyukur, karena nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Modal yang kedua, tidak sombong. Jangan mentang-mentang, aku sudah hafal 10 juz, aku sudah hafal 20 juz, kamu belum, gak boleh. Aku sudah hafal alfiyah, itu belum, gak boleh begitu. Apa dalilnya? Surat Al-A'raf juga. Sa'asrifu an ayatiya alladina yatakabbaruna fil ardi. Allah dawuh, saya akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini. Jadi kalau kalian sombong, kalian akan dijauhkan dari ayat-ayat Allah. Di antara ayat Allah itu adalah ayat kauniyah dan ayat Al-Quran. Berarti ya gak paham-paham nanti. Memang hafal alfiyah, memang hafal Quran, tapi gak paham, gak tahu maksudnya apa. Hafal Quran tapi tetap sumpek kayak. Hafal Quran kok stres ya? Terus apa asarnya? Apa pengaruhnya hafalan terhadap kehidupannya kalau hafal Quran kok tetap stres? Mestinya kalau hafal Quran seneng gitu. Karena ada yang gak benar dulu prosesnya. Nah, yang saya khawatirkan adalah terjadi kesombongan. Namun di antara cobaan orang alim yaitu sombong itu. Apa meneh hafal Quran, sombong biasanya. Nganggap yang lain di bawahnya terus. Diingat-ingat tadi khairukum man ta'allamal Quran, aku paling apik. Jangan. Hadis itu bukan untuk dibandingkan pada orang lain, tapi sebagai motivasi. Hadis itu sebagai motivasi agar kita menjadi orang yang terbaik. Tapi bukan berarti yang lain itu jelek semua, tidak. Jadi ingat-ingat yang kedua, model kedua ini, sa'asrifu an ayatiya alladina yatakabbaruna fil ardi. Saya akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini.
Sombong itu mirip dengan gunung, di atas kan menjulang tinggi. Air itu tidak ada yang mengarah ke atas. Air itu biasanya ibarat ilmu. Tidak ada air mengalir ke atas, tidak ada. Air itu mengalir ke lembah, ke dataran rendah. Jadi orang-orang yang merendahkan diri, yang tidak sombong, yang tawadhu, lebih cepat mendapatkan ilmu Allah. Untuk faktor kedua ini, modal kedua, saya yakin kalau kalian semua pasti sudah melakukannya kalau di hadapan guru. Tapi yang di hadapan teman, ini yang harus jadi perhatian bersama. Ada teman yang nggak bisa, yang hafalannya di bawah kita tidak boleh meremehkan. Kalau bisa kita bersama-sama menuju keberhasilan. Istilahnya adalah bersama-sama ke surga. Surga itu luas kok. Semuanya masuk pun bisa. Tidak boleh dikapling, aku tok, kamu enggak, tidak bisa. Jadi kalau bisa hafal Quran bareng, ya lebih baik bareng saja hafal Quran itu. Kalau bisa paham alfiyah bareng, lebih baik bareng saja hafal alfiyah. Disinilah letak nanti kita bisa terjaga dari sifat sombong, karena sangat berbahaya. Jadi dua itu modal yang ingin saya sampaikan ini sebagai penutup yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jadi intinya sudah mondok seperti ini harus bersyukur kepada Allah. Kedua, tidak boleh sombong. Insya Allah nanti ilmu-ilmu Allah akan segera kalian dapatkan, melimpah ruah kepada kalian. Karena orang yang merendah, air akan mencari, air akan mendekatinya. Air itu ilmu, ilmu akan mendekati orang-orang yang merendahkan diri. Insya Allah semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi juga kepada kalian semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini terus terang saya ulangi lagi, ini saya tabarukan kepada senior saya Kiai Haji Misbah Asy'ari. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhafiduna bihal Qur'an wa tufahhimuna bihal ayat wa tahfaduna biha min su'il qawli wal amali wan niyati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi awladina wa talamidina wahfadhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ghairina syaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.